Cek halo. 1, 2, 3. Dicoba. Halo 1, 2, 3. 3 tes. C A. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin
faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-Hadis. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan sisa umur kita. Mari kita manfaatkan sisa umur kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan juga taat kepada pemegang pemerintahan. Mudah-mudahan pemerintah yang baru sekarang ini Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga dibimbing terus dan tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, sehingga rakyatnya aman dan sejahtera selalu. Para pendengar TikTok dan YouTube di mana saja berada, terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di ini pagi, dan insya Allah nanti akan saya bacakan ya yang sudah bergabung. Namun saya fokus dulu untuk acara kerenungan pagi. Gimana kabar para pendengar TikTok di mana saja berada? Mudah-mudahan Anda sehat selalu, panjang umur, dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah terbangun dari tidur, dan jangan lupa baca doa bangun tidurnya ya. Kalau belum baca sekarang juga bisa, boleh ya. Sebelum tidur kita baca bismikallahumma ahya wa bismika amuz. Kemudian kita selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah sampai kita tertidur. Nah, itulah merupakan tidur yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bangun tidur ya sebelum waktu subuh, itu sudah istimewa sekali ya, sambil kita menunggu panggilan ilahi Rabbi untuk melaksanakan kewajiban kita, tentunya sholat subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, bacalah itu telah kita mati sebentar ya, karena yang namanya tidur itu adalah kematian yang Allah anugerahkan kepada kita tentunya ya, dengan cara kita mati setengah mati. Jadi tidur itu adalah merupakan setengah mati ya, seluruh anggota badan kita beristirahat sehingga pas bangun tidur kita menjadi segar bugar kembali untuk melaksanakan aktivitas di ini hari. Mudah-mudahan hari ini lebih sukses daripada hari-hari yang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kita tentu harus diawali dengan ketika bangun tidur baca doa seperti tadi, kemudian kita ambil air wudu, dan kemudian laksanakan sholat paling dikit 2 rakaat, sholat qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Ingat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sambil sapa-sapa ya, sambil klik sapa-sapa nih, ada yang mau disapa. Oke, terima kasih udah ya yang udah bergabung dan udah kami sapanya, tapi belum semuanya disebutkan yang sudah bergabung. Nanti insya Allah setelahnya selesai renungan
kami akan mengabsennya ya. Selamat pagi semuanya, selamat kembali kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, dan Allah jauhkan dari bencana alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tetap hati-hati bagi Anda yang ingin berkendara roda 2, roda 4, ingin pergi ke pasar ataupun aktivitas lainnya, untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang ada agar kita selamat di tempat tujuan, sampai tempat tujuan. Dan juga lengkapilah surat-surat SIM, STNK, KTP dan lain sebagainya agar kita tidak ada kendala di perjalanan. Ini sambil sapa dulu ya. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit membahas tentang orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk mendustakan agama, beragama Islam di dalam KTP-nya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menstempel orang tersebut mendustakan agama. Mana? Quran surat apa? Surat Al-Maun. Apa artinya Al-Maun? Al-Maun itu adalah barang-barang yang berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang yang termasuk mendustakan agama? Ini kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang suka menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim, tidak mau memberi makan, tidak mengasihi, tidak peduli terhadap anak yatim yang miskin. Kita tahu anak yatim itu adalah seorang anak yang sudah ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia. Bukan karena cerai, bukan, tapi karena meninggal dunia. Sehingga tidak ada kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk meneruskan pembiayaan terhadap anaknya. Sedangkan ibunya ada, tapi dia tidak seperti hanya seorang ayah yang bekerja keras banting tulang ataupun dalam keadaan miskin ya. Tapi kalau misalkan kaya ya itu sudah lain lagi ya. Tapi gak apa-apa kalau misalkan orang tersebut mampu, kita tetap harus berbaik hati kepada kepada anak yatim. Ada piatu. Piatu itu adalah seorang anak yang ditinggal oleh ibunya. Kalau titelnya yatim piatu, statusnya yatim piatu berarti seorang anak yang sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya, ditinggal kematian. Nah, jadi kita harus peduli terhadap anak yatim. Makanya orang yang mengurus anak yatim, punya panti anak yatim itu sangat istimewa sekali. Ya, nanti di surga akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai orang yang suka peduli, mengasihi, membantu dari segi pembiayaan hidupnya, kemudian pendidikannya sampai dia sukses, itu akan menjadi penghuni surga dan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf saya nggak pakai mic wirelessnya, jadi pakai mic headset itu lebih baik, lebih bagus ya. Itu belum dicas itu yang wirelessnya, jadi mungkin kalau dipakai kurang maksimal.
Yang kedua, orang yang termasuk mendustakan agama adalah wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak suka memberi makan terhadap orang miskin, fakir miskin. Kita pada kenyang, kita pada pakaian-pakaian baru dipakai ketika sholat Idul Fitri, ketika hari raya Idul Fitri, tapi kita tidak ada kepedulian. Di lingkungan kita ada orang yang fakir dan miskin, yang hidupnya selalu dalam kekurangan. Padahal kita mampu untuk membantu, tapi kita enggan, kita tidak peduli sama sekali. Itu termasuk orang yang mendustakan agama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam kita itu dusta karena kita tidak peduli terhadap orang fakir dan miskin, tidak pernah mau membantu. Nah, yang ketiga, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat bisa celaka. Kok kenapa? Ada alasannya. Apalagi yang tidak suka sholat, lebih celaka lagi. Orang yang sholat dikatakan bisa celaka karena ulahnya sendiri. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai. Orang yang lalai dalam sholatnya. Dia sholat isya misalkan udah mendekati waktu subuh, 5 menit lagi waktu subuh, padahal dia terbangun. Hanya dia melalaikan saja. Kalau ketiduran itu kan beda lagi masalahnya, itu enggak sengaja, enggak berdosa. Makanya jadilah orang yang suka sholat tepat pada waktunya. Ingat, udur sholat itu ada 2. Yang pertama an-nisyan, yang kedua wan-naum. An-naum wan-nisyan. Yang pertama ketiduran, yang kedua karena kelupaan. Itu tidak akan berdosa ya. Karena lupa, namanya manusia itu kan makhlul khotok wan-nisyan, tempat salah dan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu sih bukan lupa, kata Bung Haji Romai Irama. Itu mah disengaja ya, makanya berdosa kalau kita melalaikan waktu sholat disengaja. Ingat, orang yang melalaikan waktu sholat dengan sengaja maka termasuk dikategorikan orang yang mendustakan agama. Beragama Islam tapi ku Allah Subhanahu wa ta'ala stempel orang yang dusta terhadap agamanya. Mana lagi? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, orang-orang yang ingin dipuji dalam sholatnya, ataupun orang yang selalu dipaksa saja. Sholat itu harus dipaksa baru mau ya. Nah itu kalau anak kecil wajar-wajar saja. Kalau misalkan dipaksa sholat, kita kasih duit setelah sholat, nak sholat nak, ya sholat subuh nak, sholat duhur nak, nanti bapak kasih hadiah. Itu kan untuk supaya anak tersebut menjadi anak yang terbiasa melaksanakan sholat, gak apa-apa dikasih hadiah ya. Tapi kalau udah tua, udah balik 15 tahun 16 tahun, mau aja dikasih hadiah setelah sholat, itu kan gak ikhlas. Makanya harus lillahi ta'ala ya. Jadi laksanakan sholat dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Definisi wajib, di mana-mana kita melaksanakan sholat yang 5 waktu maka akan mendapatkan pahala. Tapi
Di mana kita meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, 1 waktu atau 2 waktu, maka itu termasuk dosanya luar biasa, dosa besar, ya. Makanya para pendengar yang budiman, bagi Anda pada kesempatan pagi hari ini, berbahagialah Anda sudah mendekati waktu subuh, ya. Kita menantikan saat-saat adzan subuh berkumandang. Oke, tetap kita masih ada waktu untuk sholat witir, ya, untuk diakhiri sholat malam itu dengan sholat witir. Setelahnya kita melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud paling dikit 2 rakaat. Ingat, dengan sholat tahajud kita rutin, maka Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan meningkatkan derajat martabat hidup kita. Allah akan kasih derajat kita yang paling tinggi, ya. Tapi kita harus yakin, dan memang Allah subhanahu wa ta'ala dalam berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka sholat tahajudlah kamu, ya, sholat sunat tahajudlah kamu. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda, yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita ke tempat yang terpuji, yang tertinggi, ya, menurut Allah ini, ya. Jadi yakin Allah akan meningkatkan derajat martabat hidup kita. Tapi tetap kita harus dalam keadaan ikhlas dalam melaksanakan sholat tahajudnya, ya. Karena Allah, bukan karena nyali ajlinas, bukan karena arah-arah manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin dilihat, tapi tetap kita harus niati dalam hati kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya termasuk yang mendustakan agama adalah wayamna'unal ma'un, dan enggan memberi barang yang berguna. Kalau kita mau mengasihi anak yatim, kemudian juga orang fakir miskin, kita memberinya dengan pemberian yang sungguh menyakitkan. Memberi pakaian sudah tidak layak pakai, memberi sarung juga bekas yang sudah bau apek lagi, ya, yang sudah tidak layak kita kasih, itu merupakan perbuatan yang termasuk mendustakan agama. Makanya kalau kita ingin diakui sebagai orang yang beragama Islam, istiqomah dalam keislaman, dan Allah cap sebagai orang yang istiqomah dalam keislaman, ya, muslim sejati, berarti kita harus memberi, ya, dengan pemberian yang baik. Jadi pemberian yang paling baik itulah yang kita suka pada barang tersebut kita kasih. Yakin insya Allah akan menggantinya, dan juga Allah akan menambah rezeki kita. As-sodaqatu tadfa'ul bala, dengan sodakoh kita akan menolak bencana-bencana yang mana Allah akan memberikan timpaan bencana kepada kita, musibah kepada kita, Allah cabut karena kita rajin ulet untuk bersodakoh. Itu dalam hadisnya ada kan, as-sodaqatu tadfa'ul bala, sodakoh itu dapat menolak bencana, ya, menolak musibah, ya. Terima kasih Anda sudah menonton, dan baiklah sekarang saya akan menyapa dulu nih. Buka dulu, ya. Buka dulu. Udah masuk nih Hajah Wiwi, ya. Terima kasih sudah bergabung. Jakuelin lain, Ibu Iin atau Bapak Iin, ya. Oke, sudah bergabung. 11 Bapak Rusman Hakim, kemudian Nini, Mariam, Nenek Aladit itu, ya. Oke. Yanto, Bapak Yanto,
ya, Nenek Aladit juga masih eksis. Maryam, ya, Siti Maryam, nggak pakai Siti ya. Ibu Ana, ya, Mbak Ana gitu ya. Oke, saya sapa. Ya, terima kasih udah disapa ya. Oke, terima kasih udah bergabung bersama kami di Yayang Yans. Insya Allah kami istiqomah ya untuk menemani Anda di pagi hari ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sudah bergabung, saya doakan semoga tetap sehat ya, panjang umur, awet muda. Kalau mau awet muda kita harus rajin dan rutin berolahraga secara teratur ya. Hindari makanan-makanan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Hindari makanan yang mengandung bahan kimia dan pewarna, juga pemanis buatan harus dihindari itu. Kemudian selanjutnya ada yang sudah masuk, ada Eyang Ember 1 ya, Sri Fatima. Kemudian juga ada user 4168000570 ya. Ada Boru Purba, ada Yusmawati juga, ada Nenek Adit masih eksis ya. Itu mungkin teman ya, teman sejati. 1 Yudoki 99, Emireya Haisa ya. Kemudian Rita Rowati ya, Imbo Tenis, Nenek Aladit ya. Oke, siapa lagi nih? Oh ye udah bergabung ya. Kemudian ini siapa dulu? Ya udah kami sapa nih ya. Leria Retif 175 ya, udah bergabung. Babak Mancung. Nah, saya undang nih. Terima kasih Anda udah bergabung, dan insya Allah kami nanti live lagi pada sore hari ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaat. Yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, tapi ada lagi yang lebih baik adalah melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tulis Sampai jumpa.